Saudara-saudara, kita akan menyiapkan hati kita untuk pemberitaan firman Tuhan. Sekali lagi kita minta Tuhan tolong kita dan pimpin kita untuk boleh memahami dan juga menaati kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa, biarlah kiranya saat ini Engkau yang hadir di tengah-tengah kami. Engkau menyapa kami dengan kebenaran firman-Mu, supaya kami dimampukan untuk menempatkan Engkau sebagai Raja di dalam hidup kami. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami boleh menjadi warga dari kerajaan-Mu yang sungguh mentaati dan menyenangkan hati Tuhan. Berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, pemberitaan firman Tuhan pada hari ini dan pembacaan Alkitab terambil dari dalam Injil Yohanes, Fatsal yang ke-18, ayat yang ke-33 hingga ayat yang ke-38, bagian B. Injil Yohanes, Fatsalnya yang ke-18, ayat yang ke-33 hingga ayat yang ke-38, bagian B. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, "Engkau inikah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri? Atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi, kerajaanku bukan dari sini." Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberikan kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Kata Pilatus kepadanya, "Apakah kebenaran itu?" Sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Sabdamu abadi, suluh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Sabdamu semua tertata terduga, sungguh memberkati yang membuka hati. Saudara-saudara, pada minggu ini kita bersama-sama dengan seluruh gereja di muka bumi ini merayakan apa yang di dalam kalender gereja disebut sebagai Minggu Kristus Raja. Saudara, Minggu Kristus Raja ini adalah minggu terakhir dan merupakan puncak dari siklus tahunan gerejawi yang pada akhirnya mau menyatakan dan mengatakan bahwa Kristus adalah Raja. Bahwa Dia adalah Raja yang berkuasa, yang berdaulat, yang memerintah,
yang jaya, yang menang. Dia adalah raja yang sudah datang ke dalam dunia, dan dia juga adalah raja yang akan datang kembali ke dalam dunia. Itulah sebabnya saudara-saudara, Minggu Kristus Raja itu adalah satu minggu tepat sebelum minggu-minggu Advent, di mana Advent itu berarti penantian. Mau mengajak kepada setiap orang percaya untuk menantikan Raja yang akan datang kembali. Dan kita saudara-saudara bukan hanya akan merayakan Advent atau memperingati Advent untuk memperingati kedatangannya yang pertama, tetapi juga Advent di dalam arti menanti kedatangannya yang kedua. Nah saudara-saudara, di dalam Minggu Kristus Raja ini kita akan memikirkan satu tema mengenai kerajaanku bukan dari dunia. Saudara, latar belakang bagian Alkitab yang kita baca pada hari ini adalah peristiwa penangkapan Tuhan Yesus dan kemudian Yesus dibawa ke hadapan Imam Besar Kayafas atas tuduhan bahwa Yesus menyatakan dirinya sebagai Allah. Buat orang Yahudi, saudara-saudara, kalau ada orang yang menyatakan diri, mengklaim dirinya sebagai Allah, itu adalah penistaan besar bagi agama dan kepercayaan Yahudi. Sebab orang-orang Yahudi hanya percaya Allah hanya satu. Tidak boleh ada orang lain yang mengklaim dirinya, mengaku dirinya sebagai Allah. Tetapi saudara-saudara, orang-orang Yahudi tidak punya kuasa untuk menjatuhkan suatu putusan untuk menghukum Yesus. Karena itu saudara-saudara, mereka membawa Yesus ke hadapan Pilatus supaya Yesus diadili oleh Pilatus dan agar Pilatus menjatuhkan hukuman atas Yesus. Saudara, bagian Alkitab yang kita baca siang hari ini merupakan sesi interogasi yang terjadi antara Pilatus, yang dia lakukan oleh Pilatus kepada Tuhan Yesus. Pilatus memulai dengan sebuah pertanyaan. Jadi, engkau inikah raja orang Yahudi? Saudara, pertanyaan yang mungkin muncul dari sebuah kebingungan atau ketidakpercayaan. Bagaimana mungkin orang yang berada di hadapanku ini adalah seorang raja? Kita tahu saudara-saudara, setelah Yesus ditangkap, maka prajurit-prajurit pada waktu itu sudah mulai juga melakukan tindakan-tindakan kekerasan kepada Yesus. Bagaimana mungkin sosok raja seperti ini ada di hadapan aku di dalam benak Pilatus? Oleh sebab itu saudara-saudara, Pilatus bertanya, apakah engkau raja orang Yahudi? Dan pertanyaan itu juga muncul dari sebuah kehati-hatian. Karena Pilatus mengantisipasi munculnya pemberontak di kalangan masyarakat Yahudi yang akan memimpin gerakan separatis untuk melawan penguasa Romawi. Nah, saudara, yang menarik dari bagian ini adalah bahwa Yesus sama sekali tidak menjawab pertanyaan Pilatus. Yesus justru mengembalikan pertanyaan Pilatus dengan sebuah pertanyaan. Engkau mengatakan hal ini dari hatimu atau dari orang lain? Saudara, pertanyaan Yesus ini menarik untuk saya, saudara-saudara. Mengapa Yesus mempertanyakan pertanyaan seperti ini kepada Pilatus? Apa pentingnya pertanyaan ini diajukan oleh Yesus kepada Pilatus? Secara nalar, saudara-saudara, tentu mudah untuk menebak jawaban atas pertanyaan ini. Pasti Pilatus mendengar soal Yesus yang sering mengait-ngaitkan dirinya sebagai raja, tentu dari mulut orang-orang Yahudi. Tetapi saudara-saudara, melalui percakapan ini sebetulnya yang hendak dinampakkan adalah karakteristik dari kerajaan yang dihadirkan Yesus melalui kedatangannya ke dalam dunia ini. Saudara, kalau kita berbicara mengenai kerajaan, saudara-saudara, maka kata itu sudah identik dengan sebuah bayangan tentang kekuasaan, tentang satu kekuatan, tentang power, tentang satu keagungan, kemuliaan. Saudara, sebuah kerajaan yang Yesus bawa, saudara-saudara, ternyata bukanlah kerajaan seperti yang baru saja saya gambarkan. Tetapi Yesus membawa sebuah kerajaan yang tidak menaklukkan manusia
dengan jalan kekerasan atau melalui kekuatan pasukan tentara. Bukan dengan libasan pedang. Sebuah kerajaan yang dihadirkan bukan dengan hujaman tombak atau kekuatan kereta kuda, ketangguhan perisai, atau bahkan dengan pertumpahan darah. Tetapi Yesus, saudara-saudara, datang dengan membawa sebuah kerajaan di mana Allah adalah rajanya, Allah adalah penguasanya, yang memanggil setiap orang datang di dalam kasih-Nya untuk bernaung dan tunduk di bawah pemerintahannya. Dengan kata lain, saudara-saudara, sebuah kerajaan yang penuh anugerahlah yang Yesus sedang hadirkan di tengah-tengah manusia. Sebuah kerajaan yang mengundang setiap orang, siapa saja, tua, muda, laki-laki, perempuan, kaya, miskin, untuk menjadi warganya dan menikmati kelimpahan anugerah keselamatan, serta shalom, keadilan, kebenaran, sukacita sebagai tanda-tanda yang menyertainya. Kalau kita baca di dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat ke-10, Tuhan Yesus mengatakan, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Saudara-saudara, ayat itu dengan secara persis mau menggambarkan itulah kerajaan yang Kristus bawa. Bahwa Kristus memanggil setiap orang untuk datang dan menikmati hidup yang Dia tawarkan dengan segala kelimpahannya. Tentu bukan kelimpahan secara materi, saudara-saudara. Saudara, apa yang Yesus tanyakan kepada Pilatus di dalam percakapan personal itu, ketika Tuhan Yesus bertanya, "Kalau engkau bertanya apakah aku raja?" Kira-kira pertanyaan itu muncul dari hatimu atau dari orang lain yang memberitahukannya kepadamu? Saudara, saya memaknai pertanyaan Tuhan Yesus itu seperti sebuah kesempatan atau undangan bagi Pilatus. Agar dia bukan saja tahu tentang Yesus sebagai raja dari laporan orang-orang Yahudi, tetapi supaya Pilatus pun diperhadapkan dengan satu kesempatan untuk bisa menyatakan pengakuan itu dari dalam hatinya. Saudara, mengapa saya menafsirkannya demikian? Bukankah di dalam Alkitab dicatat banyak sekali percakapan-percakapan yang secara pribadi dilakukan oleh Tuhan Yesus sebagai sebuah kesempatan, sebagai sebuah undangan atau sebagai sebuah peluang untuk membawa orang-orang datang dan percaya kepadanya sebagai raja dan menyerahkan hidup mereka ke dalam tangan Tuhan Yesus. Misalnya saja, saudara-saudara, percakapan di malam hari dengan Nikodemus. Tuhan Yesus berkata, "Kalau engkau tidak dilahirkan kembali, engkau tidak dapat masuk dalam kerajaan sorga." Penjelasan yang personal yang hanya berdua dilakukan Yesus dengan Nikodemus itu adalah satu pernyataan yang memberi kesempatan kepada Nikodemus, yang adalah seorang ahli Taurat itu, saudara-saudara, seorang Farisi itu, untuk bisa mendapatkan kesempatan mengalami dilahirkan kembali. Atau misalnya percakapan pribadi Tuhan Yesus dengan Sakius. Sementara semua orang menjauhi Sakius, tetapi ada momen di mana Yesus bercakap-cakap dengan Sakius, dan disitulah ada kesempatan buat Sakius untuk menyadari kesalahannya dan mengalami pertobatannya. Lalu kemudian dia katakan, "Semua hartaku dan semua yang kuperas dari orang lain akan kukembalikan 4 kali lipat." Satu percakapan personal untuk menuntun kepada pertobatan. Kita juga membaca di dalam Alkitab misalnya orang muda yang kaya. Tuhan Yesus berkata, "Semua hukum Taurat sudah kau lakukan, bagus. Hanya satu yang belum. Jualah hartamu dan ikutlah aku." Saudara, percakapan personal ini adalah sebuah kesempatan, sebuah undangan, sebuah peluang yang diberikan Yesus untuk orang menikmati anugerah kerajaannya. Dan yang terakhir, kalau kita membaca di dalam Alkitab, yaitu seorang penjahat di sisi salib Kristus. Bahkan di momen-momen, di menit-menit akhir hidupnya,
ada kesempatan untuk berbicara secara personal dengan orang ini, dan kemudian membawa orang ini kepada keselamatan di dalam kerajaan yang dihadirkan oleh Yesus. Oleh sebab itu saudara-saudara, ketika Pilatus bertanya, apakah betul engkau raja orang Yahudi? Lalu Tuhan Yesus bertanya, engkau mengatakan itu dari hatimu, Pilatus, atau engkau mengetahui itu dari orang lain? Saudara, inilah yang membedakan kerajaan Allah yang dihadirkan melalui kedatangan Yesus ke dalam dunia ini. Kerajaan dunia selalu membawa orang untuk ditaklukkan demi kepentingan atau ambisi penguasa. Itu kerajaan dunia. Sebagaimana yang dialami oleh masyarakat Yahudi pada waktu itu. Kerajaan dunia, saudara-saudara, menaklukkan orang dan mengeksploitasinya demi kepentingan atau kelanggengan kuasa dari penguasa kerajaan itu. Tapi tidak demikian dengan kerajaan yang dibawa oleh Kristus. Kristus sebagai raja, dia tidak membuat orang kemudian dikuasai untuk kepentingannya, dieksploitasi untuk kepentingannya. Tetapi sebaliknya Kristus sebagai raja, saudara-saudara, menghadirkan kerajaannya dan mengundang setiap orang supaya menikmati anugerah di dalam kerajaannya itu. Saudara, Kristus sebagai raja mengundang setiap orang mengalami anugerah yang saya katakan yang terbesar adalah keselamatan. Shalom diperdamaikan dengan Allah. Kebenaran, sukacita, dan bukan hanya sampai di situ. Ketika orang kemudian mengalami diperdamaikan dengan Allah di dalam kerajaannya, maka setiap orang yang sekarang bernaung di dalam pemerintahannya, mereka juga dipanggil untuk menaklukkan diri mereka dalam ketaatan kepada pimpinannya, dalam ketundukan dan kepatuhan yang sebenarnya, dalam kesetiaan yang tulus kepada Yesus yang adalah Raja. Tetapi saudara-saudara, undangan dan kesempatan itu dijawab oleh Pilatus begini. Kalau boleh saya parafrase di dalam bahasa sehari-hari. Emang saya orang Yahudi? Aku bukan orang Yahudi. Bangsamu dan pemimpin-pemimpin agama bangsamu lah yang menyerahkan engkau kepadaku. Dengan kata lain, saudara-saudara, Pilatus menyatakan, bukan aku. Kalau ngomong engkau sebagai raja itu bukan dari hatiku. Hatiku tidak pernah mengakui engkau sebagai raja. Kira-kira begitu. Saudara, akhirnya Tuhan Yesus terus berlanjut di dalam percakapan dengan Pilatus. Dan ketika Yesus mengatakan mengenai kerajaannya bukan dari dunia ini. Kemudian Pilatus, mungkin dia adalah seorang seeker yang entah di dalam kesombongan, tetapi juga mungkin di dalam ada satu rasa tertarik. Dan dia terus bertanya kepada Yesus, jadi benarkah engkau ini raja? Saudara, pertanyaan ini adalah pertanyaan yang kesekian kalinya. Dan sekali lagi Yesus menjawab, engkau yang mengatakannya. Yesus tidak mengatakan bahwa dia bukan raja, tetapi dia seolah berkata, benar akulah raja, dengan mengatakan seperti yang engkau katakan, Pilatus. Tetapi Yesus menjelaskan kepada Pilatus bahwa kerajaannya bukan dari dunia ini dan bukan seperti kerajaan dunia ini. Yesus menjelaskan maksud kelahiran dan kedatangannya sebagai raja ke dalam dunia, yaitu untuk bersaksi tentang kebenaran. Dan kemudian Pilatus bertanya lagi, mungkin masih dalam rasa penasarannya, apakah kebenaran itu? Menariknya adalah penulis Injil Yohanes tidak menulis narasi percakapan antara Yesus dan Pilatus berikutnya. Ini menjadi satu misteri, menjadi satu rahasia atau yang membuat kita pembaca Alkitab masa kini mungkin menjadi penasaran. Apakah kita sebagai pembaca kemudian bisa menyimpulkan bahwa Pilatus pada akhirnya menerima undangan Yesus untuk masuk dalam kerajaannya, sebagaimana kita membaca di dalam Alkitab pernyataan Pilatus kepada orang Yahudi yang mengatakan, aku tidak mendapati kesalahan apapun tentang orang ini. Seolah-olah Pilatus berpihak dan membela kepada Yesus. Ataukah mungkin pembaca Alkitab pada masa kini tetap bersikeras dan mengatakan bahwa Pilatus tetap
tidak percaya kepada Yesus. Bahkan Pilatus menolak undangan Yesus untuk dia masuk ke dalam kerajaannya ketika dia yang seharusnya membuat putusan kepada Yesus, tetapi dia mencuci tangannya dan melepaskan tanggung jawabnya di hadapan banyak orang. Saudara, tidak ada seorang pun yang tahu apa yang kemudian menjadi kelanjutan dari kisah ini. Tetapi itu bukan yang terpenting menurut saya di dalam kisah ini. Bagian yang terpenting di dalam narasi ini adalah bahwa Yesus, bahkan di dalam percakapan yang personal dengan Pilatus itu, Yesus yang adalah raja itu, mengundang dia untuk masuk, untuk bernaung di dalam pemerintahannya, menjadi warga kerajaannya. Hanya memang saudara-saudara, tidak semua orang yang menjawab dan meresponi undangan sang raja. Saudara, kita bersyukur hari ini kalau saudara dan saya di dalam anugerah Tuhan boleh menerima undangan yang sama untuk boleh menjadi warga dari kerajaan Allah. Yang membuat saudara dan saya bisa menikmati hidup yang penuh anugerah yang berlimpah di dalam kerajaannya. Tetapi jangan lupa saudara-saudara bahwa kita dipanggil bukan hanya untuk menikmati hidup di dalam kerajaannya, di dalam anugerah yang berlimpah, tetapi kita juga dipanggil untuk menjalani hidup sebagai warga kerajaan, sebagai anggota-anggota dari kerajaan Allah, yaitu panggilan untuk hidup dalam ketundukan kepada Raja kita, ketaatan, kesetiaan, di dalam keadilan, dalam kebenaran, kepada Tuhan atau di hadapan Tuhan. Saya membaca tulisan seorang penulis komentari, saudara-saudara, seorang penafsir. Dia mengatakan karena kerajaannya itu bukan dari dunia ini, maka orang-orang yang hidup di dalam kerajaannya dipanggil untuk hidup bukan seperti cara hidup dunia ini. Kalau Tuhan Yesus mengatakan kerajaanku bukanlah dari dunia ini, dan dia memanggil setiap orang untuk datang menikmati anugerah di dalam kerajaannya, tetapi sekaligus juga dipanggil untuk hidup sebagai anggota kerajaannya, maka yang menjadi penting untuk kita sekarang adalah kita dipanggil untuk hidup, walaupun kita masih ada di dunia, walaupun kita masih tinggal di dunia, tetapi kita bukanlah anggota dari kerajaan yang berasal dari dunia ini. Karena itu cara hidup anak-anak kerajaan itulah yang diminta oleh Tuhan dari hidup kita. Saudara, menjadi perenungan buat kita di dalam merayakan Minggu Kristus Raja, ya. Supaya Minggu Kristus Raja dan kalender-kalender gerejawi tidak hanya kita rayakan secara seremonial sebagai sebuah kalender gereja, saudara-saudara, tetapi kita melihat apa maknanya kalau kita merayakan Kristus sebagai Raja yang mengundang setiap orang, bahkan mengundang Pilatus juga untuk bisa masuk di dalam kerajaannya itu. Konsekuensinya adalah kalau kita betul dipanggil di dalam hidup di dalam kerajaannya, kita menikmati anugerah di dalam kerajaannya itu, kita dipanggil juga untuk menghidupi hidup sebagai anak-anak kerajaan. Saudara, tahun ini akan segera berakhir, ya. Tiba-tiba sudah di penghujung bulan 11. 2021 ini saudara-saudara perjalanan kita yang cukup panjang, hampir 11 bulan. Dan kalau kita mengevaluasi, menengok kembali ke belakang dan melihat bagaimana hidup kita, ucapan kita, pikiran kita, perbuatan kita, apakah kita sudah hidup sebagai anak-anak kerajaan yang hidup di bawah pemerintahan Kristus Sang Raja? Yang kedua, menarik memperhatikan pernyataan Kristus yang mengatakan bahwa kerajaannya bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, kata Yesus, tentu saja hamba-hambaku telah melawan supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Saudara, kalau kita melihat penggambaran Yesus mengkontraskan kerajaanku dengan kerajaan dunia ini yang dikaitkan dengan hamba-hambaku yang melawan,
Maka saudara-saudara, sekali lagi Tuhan Yesus menggambarkan di sini gambaran tentang kingdom of this world. Kerajaan dunia. Kerajaan dunia yang identik dengan kekuatan dan kuasa. Bukan dengan kelemahan. Kerajaan dunia yang identik dengan penaklukan dan kemenangan. Bukan menyerahkan diri. Kerajaan dunia yang identik dengan melawan. Bukan menyerah. Tapi kalau kita mengkontraskan perkataan Yesus itu dengan bagian akhir dari kalimat yang dikatakan Yesus kepada Pilatus. Di situ saudara-saudara, Tuhan Yesus menggambarkan tujuan dari kelahiran dan kedatangannya ke dalam dunia ini. Ternyata sangat berbeda dari raja-raja atau dari kerajaan-kerajaan dunia. Sebagai raja yang maha segala-galanya, saudara-saudara, yang kerajaannya bukan dari dunia ini, tetapi dari surga yang mulia, ternyata saudara-saudara, Kristus datang dan dilahirkan ke dalam dunia menjadi raja yang sangat berbeda dengan raja-raja dunia. Sementara raja-raja dunia mencari dan beradu kekuatan dan kekuasaan, Kristus sebagai raja hadir dalam kelemahan, dalam keterbatasan, dalam kehinaan. Saudara, ada satu paradoks yang sangat kontras. Raja-raja dunia beradu kekuatan, beradu kekuasaan. Kristus sebagai raja hadir dalam kelemahan, dalam keterbatasan, dalam kehinaan. Ketika raja-raja dunia berlomba-lomba untuk meraih kemenangan, menaklukkan lawan, Kristus sebagai raja justru memilih jalan salib yang bagi dunia adalah lambang kekalahan dan tempat di mana seseorang ditaklukkan pada kematian. Ketika raja-raja dunia hidup dalam kemegahan istana, dalam kemuliaan harta benda, dalam sanjungan, dalam pujian, dalam kemasyhuran, Kristus justru memilih jalan hina. Bukan sekedar menjadi manusia, tetapi dia menjadi hamba, dinista, dihina. Bagi Kristus, kerajaannya, kingship, kerajaannya dibuktikan dengan kehambaannya. Bagi Kristus, kuasa dan kebesaran dirinya sebagai raja dinyatakan justru lewat kelemahan dan kerendahannya menjadi manusia yang datang ke dalam dunia. Bagi Kristus, saudara-saudara, kemuliaannya sebagai raja justru nampak melalui kehinaannya sebagai pelayan untuk melayani orang-orang berdosa. Saudara, inilah kerajaan yang bukan berasal dari dunia ini, kata Yesus. Inilah kerajaan yang dipimpin oleh Kristus, yang menyatakan kuasa, kebesaran, kemuliaan, kemenangan, bukan dengan cara menaklukkan musuh, tetapi dengan menaklukkan diri, supaya bisa melayani sebanyak mungkin orang. Saudara, Kristus yang kita kenal sebagai the servant king, raja yang melayani, tidak pernah salah dalam memahami apa artinya kuasa. Tidak pernah salah dalam memahami apa artinya kekuatan, apa artinya kemenangan. Kristus memaknai semuanya itu melalui apa? Melalui kesediaannya untuk menjadi seorang pelayan yang datang untuk melayani semua umat manusia. Kita melihat sekarang, justru dalam kerendahan Kristus sebagai raja, disitulah nampak keagungannya. Dalam kehinaannya justru disitulah kelihatan kemuliaannya. Dalam kelemahannya justru itulah kekuatannya. Dalam kekalahannya menurut standar dunia, justru disitulah kemenangannya. Saudara, itulah raja yang kerajaannya bukan dari dunia ini. Tapi bagaimana dengan anak-anak di dalam kerajaan itu? Saudara, alih-alih meneladani hidup sang raja, seringkali justru kita
tetap tidak pernah mengerti apa artinya kuasa, kekuatan, kemenangan. Seringkali bahkan saudara-saudara kita terus memaknainya dari standar pemahaman dan pemaknaan dunia. Sekalipun Kristus mengatakan, padahal kerajaanku bukan dari dunia. Kita memahami bahwa kuasa adalah untuk menguasai. Kekuatan adalah untuk mengalahkan. Kemenangan itu artinya untuk kebanggaan diri. Bahkan dalam praktik-praktik hidup dan pelayanan hamba-hamba Tuhan, termasuk saudara ataupun juga termasuk saya, di gereja, di lembaga-lembaga pelayanan Kristen, fenomena-fenomena yang akan saya sebutkan ini, saudara-saudara, tidak mungkin bisa dipungkiri. Ada sikut menyikut, ada mengalahkan, ada menaklukkan, ada menyingkirkan. Praktik-praktik seperti itu terjadi. Ternyata kuasa dan kedudukan dimaknai untuk kemasyuran dan kebanggaan diri. Kekuatan dan pengaruh digunakan bagi tujuan-tujuan diri sendiri. Pertanyaan perenungan kita adalah, kalau Kristus Sang Raja yang agung dan mulia sudah menghamba sedemikian rupa, mengapa engkau dan saya sering merasa lebih besar daripada Sang Raja? Amin.